Oh, Halo Mbak Ivon, halo, apa kabar? baik Ibu. Mbak Yonita udah Laksmi, datang. Mbak Yonita Laksmi udah mana datang. Mbak Laksmi? Bu Mbak Laksmi. Yonita udah datang. Sampun Ibu. Sudah langsung Kabar? diterap. Alhamdulillah. Sehat Bu Wulan. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Bu Wulan Alhamdulillah. Nggih. udah istirahat Bu Wulan? Ya istirahatnya begitulah. Jam 7 mau dimulai jam berapa Mbak? 7.10 ya Bu, 7.10 ya Bu. Apa kabar Betty? Alhamdulillah Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat juga. Iya, sebenarnya sekarang sehat ya Bu. Ya, betul. Sehat itu mahal sekarang. Mahal sekarang. Waktu sidik curiga. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan IPK kali ini sangat istimewa ya. Kita mencari dari anggota sendiri. Biasanya itu kita yang mencarikan, tapi kali ini anggota yang mengajukan diri. Wah, keren banget loh ternyata teman-teman ini. Kali ini Bu Astrid dan Bu Lia mungkin tidak bisa datang, makanya monggo dibuka oleh saya serahkan kepada moderator Bu Ivon. Nanti bagaimananya nanti Bu Ivon yang akan mengaturnya. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Kita belajar sama-sama. Monggo Bu Ivon. Oke, baik Bu Laksmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Semoga malam ini kita semua sehat dan bahagia ya, pastinya. Malam ini seperti biasa, acaranya adalah kita mendengarkan pemaparan dari materi Ibu Yuwanita, kemudian tanya jawab dan diskusi. Berhubung Ibu Astrid Wiratna sebagai ketua IPK Wilayah Jawa Timur berhalangan hadir karena lain dan sesuatu hal, mungkin ini akan digantikan bila Ibu bersedia, Bu Wulan untuk menggantikan memberikan sambutan kepada peserta pertemuan malam ini. Monggo Bu Wulan, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak. Ada Mas Agus saya lihat. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Ini pertemuan-pertemuan yang sangat sangat spesial karena biasanya kita bisa ketemu muka, ngobrol sana, ngobrol sini, jawil sana, jawil sini, ketawa ketiwi, gosip-gosip. Sekarang nggak bisa, jadi kita semuanya jarak jauh nggak bisa jawil ya. Maaf ya kalau yang nggak biasa jawil. Ya, terima kasih kepada Mbak Yuwanita yang sudah bersedia berbagi pengalaman ketika dia menangani klien-kliennya di tempat dia praktek. Mohon maaf, Bu Astrid nggak bisa hadir karena Bu Astrid ada tugas yang lebih penting, termasuk dia harus bertanggung jawab terhadap nantinya para pemimpin di Jawa Timur gitu, sehingga dia masih terlibat pada kegiatan tersebut. Nah, harapannya nanti pertemuan ini mungkin akan paling tidak membuka wawasan. Selain itu juga kalau teman-teman yang lain punya pengalaman yang mungkin menarik atau mungkin belum pernah dibahas, monggo silahkan
diinformasikan kepada Mbak Laksmi, biar nanti Mbak Laksmi yang akan menjadwal kapan teman-teman akan berbagi pengalaman. Karena pengalaman itu kita tidak dapatkan di mana-mana kecuali mereka yang melakukan. Saya kira begitu. Terima kasih Mbak Nita, Yuanita. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Oh ya, saya nanti Mbak Lasmi jangan lupa diingatkan untuk kelanjutan workshop-nya Bu Ninu nanti ketika penutupan. Baik, Bu. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ivon. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ivon. Jadi Ibu, matur nuwun sangat untuk sambutannya. Baiklah, sebelum Bu Yuanita menyampaikan materinya, saya akan sedikit memberi pesan kepada peserta sekalian. Sebagai tata tertibnya adalah posisi di mute ya, supaya tidak berisik, tidak mengganggu. Kemudian mohon maaf untuk tidak direkam ya dan menyebarluaskan sebelum ada izin dari IPK. Yang berikutnya adalah jangan lupa mengisi presensi karena presensi ini akan menerbitkan sertifikatnya ya. Baik, saya langsung panggilkan saja Ibu Yuanita untuk memberikan materinya. Bu Yuanita boleh memakai 3 jam atau 2 jam Bu Yuanita? Waduh. Mau berapa Bu Tejo? Boleh, silakan 35 menit ya Bu Yuanita ya. Baik. Setelah itu kita lanjut diskusi. Baiklah, kita sambut Bu Yuanita. Silakan. Baik. Terima kasih Kakak Ivon, terima kasih Bulan, Bu Laksmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, karena kayaknya sudah banyak sekali, izinkan saya untuk menyampaikan. Saya sebenarnya izin kalau menyampaikan itu sepertinya saya tidak ingin menggurui teman-teman. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, mungkin berbagi cerita. Di sini saya cerita saja biar enggak kayak ujian begitu. Ndredegnya kayaknya kayak ujian gitu loh, Bu. Saya banyak banget. Oke. Baik, kita awali teman-teman sebelumnya atau Bapak Ibu sudah kelihatan screen-nya ya? Share screen yang sudah nggih? Ya. Baik. Mungkin kalau yang sudah mengalami ibu-ibu yang ada di sini, mengalami hamil, melahirkan, mengasuh bayi, itu kan adalah saat-saat yang menyenangkan, mendebarkan, ya. Tapi juga bagi beberapa orang itu bisa membuat stres, ya, membuat stres. Kenapa kok bisa membuat stres begitu ya? Yuk kita pahami. Oke. Karena memang terjadi perubahan, ya. Baik itu perubahan fisik, hormonal, ya. Fisiknya mungkin yang dulu langsing, begitu kan? Mantan anyar langsing. Sekarang begitu dengan bertambahnya usia kehamilan, bajunya banyak yang nggak cukup, ya kan? Jujur aja. Sekarang pun masih banyak yang nggak cukup. Kok nggak balik-balik gitu loh. Ya, perubahan fisik. Kemudian apalagi ditambah karena di dalam tubuh kita ini hormonalnya berubah, ada perubahan hormonal, baik itu progesteron biasanya ya. Jadi apa? Banyak hal mengakibatkan mual, ya, mual, rasa nggak enak, pusing dan sebagainya. Dan terjadi ini menyebabkan perubahan psikologis juga. Kadang merasa mungkin nggak percaya diri, ya, perutku tambah gendut, ya. Kemudian mungkin bercak-bercak, mungkin di leher atau mungkin jerawatan gitu ya. Jarene mbae mbiyen ngono gawan bayek gitu ya. Kalau misalkan katanya kalau bayinya cowok itu jerawatan, ibunya tambah welek kadang-kadang. Itu semakin membuat banyak perubahan terjadi pada tubuh wanita
ada yang memikirkan, belum lagi yang nanti dari luar gitu ya. Nah, ini kalau misalkan hamil ya, pusing ya, kelelahan, back pain apa ini namanya, sakit di tulang belakang apa ya, kusel gitu ya, pegel gitu ya, pegel-pegel, heartburn, jadi kayak apa ya, panas gitu. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu kadang-kadang malah nggak mau pakai baju gitu ya, pakainya daster yang tipis, bolong-bolong, jangan disalahkan, memang panas kadang-kadang. Juga apa, konstipasi itu gegelen ya, nun sewu, sulit untuk ke belakang, sulit untuk buang air besar gitu ya. Belum lagi nanti mual, muntah gitu ya. Kemudian apa saja kalau misalkan di kaki itu ada yang kakinya bengkak gitu ya. Kadang juga ada yang apa, kalau orang Jawa itu likaten. Likaten itu apa ya? Kayak apa ya? Otot yang ketarik gitu. Nah, itu. Kemudian mudi, iya, stretch mark apalagi kalau hamilnya besar gitu kan jadinya apa, seleret-seleret begitu ya. Katanya itu digaruk, tapi ternyata enggak ya, memang karena gemuknya apa, besarnya mendadak ikut jadi ada stretch mark gitu ya. Jadi kadang-kadang ibu itu ada yang mungkin hamil itu enggak seneng gitu ya. Jadi komplikasi antara seneng tapi juga soro gitu. Seneng tapi juga kadang-kadang ada enggak enaknya gitu ya. Nah, perubahan-perubahan itu ada kalanya juga perubahan pada psikisnya. Kadang sedih, cemas gitu ya. Kemudian merasa berat atau bingung, sehingga perilakunya ada aja seperti selera makan yang mungkin naik banget atau mungkin turun banget begitu ya, malah nggak mau makan, bisa jadi perubahan pola tidur dan kelelahan gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini ada yang menetap, ada yang mungkin seiring dengan berjalannya waktu itu bisa berubah. Ada yang bertambah parah juga begitu ya. Nah, kalau misalkan perasaan itu bertambah parah atau mungkin menetap dalam jangka waktu yang agak panjang, gitu ya. Kalau kita di psikologi, tentu kita nggak asing dengan yang namanya depresi, gitu ya. Mungkin perubahan tertentu suasana hati, ada sedihnya, ada kesepiannya, ada apatisnya, gitu nggih. Kemudian konsep diri yang negatif, ya tadi mungkin aku berubah, ini tambah gendut, apa suamiku nanti nggak sayang lagi. Nah, itu selalu ada. Kemudian ada yang mencela diri, menyalahkan diri, terutama kalau misalkan ini ditambah dengan nantinya problem dari sosial dan psikologisnya, tuh ya, dan sebagainya. Tentu teman-teman nggak asing lagi lah dengan depresi ini, ya. Nah, kalau perinatal, ya perinatal itu terdiri dari dua kata, peri dan natal. Kalau peri itu adalah awalan, ya, berarti sekitar organ. Peri dan natal itu kelahiran, gitu. Jadi maka perinatal itu adalah waktu sekitar kelahiran atau proses kelahiran. Kalau kita batasi di dalam menurut perinatal Pennsylvania Perinatal Partnership itu dibatasi mulai dari kehamilan sampai 12 bulan atau 1 tahun setelah kelahiran. Ya, kenapa kok ada bisa apa namanya? Saya ambil ini dulu gitu ya, karena dulu ini sebenarnya penelitian yang saya lakukan terhadap bidan-bidan
yang ada di Kabupaten Bojonegoro, ya di kecamatan, di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Karena bidan itu hubungannya dengan kehamilan sampai dengan ibu melahirkan sampai ibu menyusui, maka saya rasa range-nya ini tepat begitu ya. Kita sebut sebagai perinatal depression begitu. Ya. Jadi perasaan negatif yang menetap dan bertambah parah serta merujuk pada episode depresi baik mayor atau minor yang muncul selama kehamilan, ya, kehamilan dan atau 12 bulan setelah melahirkan. Gitu ya, disebut juga depresi perinatal. Gitu. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman di rumah sakit atau di puskesmas atau di lingkungannya, di tempat prakteknya mendapatkan pasien seperti ini bisa disebut sebagai depresi perinatal. Tapi depresi perinatal itu nggak tercantum dalam DSM, gitu ya. Nggak tercantum dalam DSM itu hanya istilah saja, ya istilah. Kalau misalkan kita mau istilahnya menuliskan nanti diagnosanya apa dong Mbak kalau misalkan kalau mendapatkan seperti itu sama dengan depresi aja. Mungkin kalau kita pakai ICD-10 biasanya kalau misalkan di rumah sakit atau puskesmas pakai ICD-10 ya berkisaran antara F ya F32 ya tergantung nanti mild or moderate or severe-nya gitu ya, F32.1, .2 atau dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan jadi depresi perinatal gitu enggak, itu hanyalah suatu istilah saja, sedangkan nanti kalau misalkan jenengan mendiagnosa itu sesuaikan saja. Nih, misalkan di ICD-10. Nah, depresi perinatal itu meliputi atau termasuk depresi prenatal. Pre berarti sebelum natal, sebelum kelahiran. Kemudian juga bisa terjadi baby blues. Nah, postpartum blues ini istilahnya banyak banget ya. Baby blues ini hanya saja kalau tergantung rentang waktunya nanti. Maaf itu typo, harusnya 3, depresi pasca melahirkan dan psikosis pasca melahirkan. Itu menurut Pennsylvania Perinatal Partnership. Oke. Depresi prenatal. Pre berarti terjadi saat kehamilan, ya, pada saat kehamilan. Hamil itu berarti dimulai dari konsepsi, ya. Konsepsi itu berarti bertemunya antara sel sperma dan sel telur, ya, kemudian berkembang terus. Nah, itu disebut kehamilan. Ini menariknya terjadi pada 1-2 dari 10 wanita. Ya, jadi mungkin kadang-kadang itu dianggap hal yang wajar, itu memang istilahnya mungkin ibu kurang diperhatikan dan sebagainya. Ya. Kalau depresi perinatal ini mungkin bisa dirujuk ke kita sebagai seorang psikolog, mungkin terapis, konselor, dokter, begitu ya. Karena kalau misalkan dalam depresi perinatal ini juga belum tentu boleh mengonsumsi obat-obatan gitu ya, sehingga memang peran serta kita sebagai seorang psikolog, kemudian kita optimalkan keluarganya, gitu. Karena memang belum boleh ada istilahnya penanganan secara medis atau obat, begitu. Jadi kita yang harus mengoptimalkan teman-teman atau keluarganya, ya, orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah baby blues. Nah, ini mungkin sering sekali terjadi. Jadi kalau misalkan penelitian itu kebanyakan dilakukan itu hanya yang pre saja atau kemudian yang baby blues saja, maka kalau misalkan depresi perinatal ini mencakup ke semuanya itu ya.
secara umumnya aja. Jadi ada baby blues, postpartum blues, maternity blues, postpartum syndrome, postpartum disorder. Nah, ini perasaan sedih atau murung yang terjadi kurang dari 2 minggu. Berarti ini belum depresi ya, mungkin mild ya, cuman waktunya belum sampai lebih dari 2 minggu. Ya. Ini terjadi pada 3-8 orang dari 10 orang. Berarti banyak ya. Mungkin ibu-ibu yang mengalami ini hanya saja kalau zaman dulu mungkin tidak tercover begitu, belum ada penelitian. Nah, sekarang sudah mulai banyak penelitian, ternyata memang terjadi pada 3-8 dari 10 orang. Ya. Di sini penanganannya bisa dokter, psikolog, terapis, konselor, gitu ya. Dan ini juga masih terapi yang belum bersifat medisin atau obat, begitu ya, medis begitu. Selanjutnya ada persalinan depresi pasca persalinan atau postpartum depression. Nah, ini terjadi kalau tadi berlanjut, perasaan itu berlanjut lebih dari 2 minggu, ya, atau terjadi kapan saja. Mungkin awalnya dia nggak apa-apa, tapi ternyata setelah beberapa saat dia baru kena ini depresi begini ya. Terjadi pada 1-2 dari 10 orang. Ya. Penanganannya bisa dokter, psikolog, terapis, dan konselor. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah psikosis pasca persalinan. Kalau psikosis ini lebih hebat. Nah, kemudian ada disertai halusinasi atau ciri-ciri lain yang lebih spesifik sehingga bisa disebut sebagai psikosis. Dan ini penanganannya harus psikiater. Dan ini berarti sudah harus medis. Karena harus ada antidepresan dan sebagainya. Dan kalau misalkan ibu yang mengalami psikosis pasca persalinan ini tidak boleh menyusui bayinya karena dia harus minum atau mengonsumsi obat yang dari dokter, gitu. Tidak boleh menyusui bayinya. Peran kita di mana ini kalau psikosis ini? Peran kita adalah di keluarganya, Bapak Ibu. Karena kita harus menyiapkan keluarganya, siapa yang nanti harus mengurus bayinya, apa nanti tugas dari orang sekitarnya, mengingatkan dia minum obat. Karena kalau sudah seperti ini biasanya fungsinya secara sosial juga akan sangat terganggu. Jadi dia nggak akan mampu sehingga butuh orang-orang di sekitarnya. Terus bagaimana Mbak kalau misalkan itu adalah orang yang biasanya non sewu psikosis yang tidak tertangani atau dia yang menggelandang begitu, atau misalkan dia ini kalau psikosis itu ada juga ODGJ non sewu, ODGJ wanita yang keliaran, ya. Kadang dia pergi pulang-pulang hamil, gitu ya. Nah ini keluarganya harus diedukasi bahwa wanita ini harus mendapatkan kontrasepsi yang panjang, yang sekitar 5 tahun. Saya pernah, kalau di Surabaya itu katanya ada program untuk kontrasepsi tetap alias apa ini namanya ditubektomi begitu ya. Tapi saya pernah berkonsultasi, saya ngobrol-ngobrol dengan dokter spesialis jiwa. Kalau iya itu kalau misalkan dia lagi nggak bisa lagi sakit dan nggak bisa menyatakan pendapatnya. Terus nanti kalau misalkan dia ternyata dia dalam kondisi yang sudah sehat, apakah dia nanti nggak nuntut gitu ya? Kalau misalkan dilakukan kontrasepsi
tetap gitu ya. Artinya kan berarti dia tidak bisa punya anak. Terus ketika dia pengen punya anak gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien dengan psikosis, terutama yang perempuan yang kemudian nggak bisa apa ya, kadang-kadang keluarganya nggak bisa mengatur dia tetap bisa di rumah gitu. Kadang-kadang kan dia menggelandang kemana gitu. Itu resiko sekali dia menjadi korban seksual. Dia juga mungkin hidupnya bebas, nggak teratur, oleh karenanya perlu diadakan kontrasepsi selama 5 tahun yang jangka panjang begitu ya, bisa IUD atau mungkin yang di sini itu apa ya istilahnya, pokoknya yang bukan pendek per bulan itu. Jadi selama 5 tahun biasanya gitu. Okay. Jadi ini memang kita nangkepnya adalah ke keluarganya kalau untuk psikosis ini ya. Ya, ini adalah faktor resiko depresi perinatal. Ada yang biologis itu bisa jadi perubahan hormon yang berkaitan dengan emosi. Misalkan hormon estrogen dan progesteronnya itu jadi kacau begitu, ya. Karena tadi perubahan hormon karena hamil, ya. Itu bisa menyebabkan orang menjadi marah atau mungkin dia menjadi malah menarik diri dan sebagainya. Ya, pernah juga saya punya teman begitu sesama sarjana psikologi. Ketika anaknya lahir begitu, padahal anak ini adalah anak yang dia cita-citakan, anak yang dia dambakan begitu, dan dia karena punya dasar ilmu psikologi sehingga dia bisa tahu bagaimana harus menyikapi, tapi tetap aja aku ini Bu, apa namanya, kok nggak bisa ini ya, sama anakku ini aku jadi sedih terus, aku jadi nggak mau lihat anakku pun aku nggak mau. Padahal ya tadi sudah orang tuanya, keluarganya semuanya juga sudah prepare dan benar-benar menerima. Ya, berarti ada perubahan hormon yang mungkin dia nggak termiss dari situ. Oh iya, hormonal. Ada hormonal. Kalau misalkan secara sosial kita sudah list apa saja ya, ini enggak, suami menerima, ibu menerima, aku pun sendiri menerima karena ini sudah berapa tahun perkawinan dan baru punya anak ini, begitu ya. Tapi kenapa kok aku masih merasa sedih? Nah, itu adalah yang miss, pernah nggak terpikir ada perubahan hormon di sana, gitu nggih. Jadi kalau misalkan kita dengan klien seperti itu, semuanya keluarga sudah, tidak ada kok keraguan dalam diri saya tuh sudah menerima benar-benar dalam hati menerima anak ini, tapi kenapa mungkin coba ada satu lagi ya, hormonal, ya, hormonal. Kemudian simptom depresi yang terjadi setelah menggunakan obat hormonal. Nah, hormonal lagi untuk kontrasepsi. Jadi memang ada beberapa orang, satu orang dengan orang yang lainnya itu cocok-cocokan ya. Kalau misalkan orang awam menyebutnya obat KB itu cocok-cocokan, dan itu memang benar. Karena saya juga mengalami sendiri berganti-ganti obat KB begitu kan. Ada suatu obat yang membuat saya itu jerawatan ini keluar semua ya, badan nggak enak dan rasanya pengen ngeremus uang gitu ya. Itu ada gitu. Nah, jadi mungkin di sini juga harus dilihat juga depresinya kalau misalkan dia menggunakan obat hormonal untuk kontrasepsi. Kemudian ada kelelahan yang hebat setelah kelahiran. Ini memungkinkan sekali karena setelah melahirkan itu badan, karena melahirkan itu kan perlu perjuangan ya. Ngedun gak karuan begitu ya. Nah, itu membuat tubuh itu lelah. Dan kalau misalkan lahirnya secara normal, biasanya kalau orang desa itu pasti dipanggilkan tukang pijet begitu ya. Iya, bisa jadi. Jadi itu berpengaruh sekali.
mungkin kalau ibu-ibu yang ada pengalaman melahirkan benar setelah ini ya, awak koyo digepuki, itu benar, dan itu juga bisa mengakibatkan perasaan naik turun begitu ya, wes awak gak enak kabeh begitu ya. Nah, kemudian mempunyai sejarah depresi atau kecemasan atau serangan panik atau gangguan mental lain. Jadi sudah ada faktor genetika atau mungkin faktor bawaan atau sebelumnya memang dia sudah mengalami hal ini gitu ya. Jadi itu beberapa faktor biologis ya, biologis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah faktor resiko psikologis atau sosial. Nah, ini antaranya kehamilan tak direncanakan atau tak diinginkan. Ini sering kali menjadi penyebab. Sering kali. Misalkan nuwun sewu pada korban perkosaan, kemudian ya hamil di luar nikah, atau hasil dari hubungan gelap, ya. Pernah itu seorang ibu ya benar-benar habis melahirkan bayinya, dia nggak mau lihat bayinya. Kenapa? Setelah dilakukan wawancara, itu adalah hasil dari hubungan gelapnya. Ya, seketika itu juga bayinya akan dirawat oleh orang lain. Gitu. Jadi benar-benar dia tidak ingin di antara apa ya, dosa, kemudian malu, kemudian sebenarnya juga ada rasa sayang karena itu ya anaknya yang dikandungnya selama 9 bulan, tapi rasa apa sosial ya, tanggapan sosial terhadap dia gitu kan lebih besar, lebih membuat dia menjadi nggak ingin untuk merawat bayi tersebut. Ini menyebabkan kesedihan tersendiri bagi ibu tersebut. Ya. Kemudian bisa jadi usia yang terlalu muda. Nah, oleh karenanya pada saat ini menikah itu kan nggak boleh, kalau perempuan berapa, 21 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau di bawahnya itu harus ada surat rekomendasi dari psikolog kalau nggak salah. Usia yang terlalu muda, karena apa? Usia yang terlalu muda dia pengetahuannya tentang kehamilan, tentang nanti bagaimana mengasuh anak, terus bagaimana ini nanti anaknya harus dihidupi dan sebagainya. Itu juga menjadi faktor resikonya. Kemudian dukungan yang kurang dari pasangan. Nah, dukungan yang kurang dari pasangan ini juga cukup berat karena kalau misalkan bayi memang sudah lahir dan ini nanti siapa yang mengasuh begitu ya. Kalau misalkan di desa sih masih ada orang tua ya yang biasanya gantian untuk menjaga bayi begitu. Tapi kalau misalkan sudah pasangan pengantin baru tinggal sendiri, kemudian suaminya mungkin bukannya tidak mau, tapi karena suaminya mungkin bekerja sehingga tidak bisa membantu begitu, ini juga bisa menjadi faktor resiko. Kemudian kurangnya dukungan sosial dari keluarga atau teman. Ya, tadi mungkin kalau bedanya kalau hidup sendiri dan hidup bersama mertua ya enaknya kalau dengan orang tua atau mertua masih bisa untuk dukungan begitu ya. Kemudian kurang tidur. Ya, ini apalagi kalau bayinya rewel ketika malam begitu ya. Jadi kalau misalkan dia harus seorang diri mengurusi bayinya, kalau bayinya tidur kan kalau ibu nggak ada orang lainnya dijagakan, ya umbah-umbah Mbak. Nah setelah itu dia capek ya kan, bayinya nangis lagi minta perhatian gitu ya.
Nah, mungkin di sini juga saran saya kalau bayinya tidur, ikutan tidur gitu. Ya. Jadi kalau bayinya tidur, ikutan tidur gitu. Jadi kalau misalkan mau mencuci, kadang-kadang ditinggal begitu ya, sambil di pinggirnya atau bagaimana. Maksudnya kalau nyucinya masih di dalam rumah dan mesti bisa ditungguni begitu. Iya, karena kalau kelelahan memang bisa ibu ini jadi sedih berkepanjangan dan depresi. Kemudian tekanan untuk menjadi ibu yang sempurna. Nah, ini biasanya juga dialami stresnya ketika bayi baru lahir, waktunya menyusui, susunya ndak keluar. Nah, ini gimana? Wis pirang dino kok jek durung metu wis diberi apa? Makan daun katuk, sudah sembarang kalir minum Fanta ya. Minum Fanta kalau orang desa ya minum Fanta, makan kacang gitu ya. Jadi apa aja diturutin begitu. Jadi ketika eh, air susunya belum keluar itu juga merupakan stres tersendiri. Oleh karenanya memang persiapan ketika hamil, ikut kelas-kelas ibu hamil, mungkin yoga atau mungkin kelas senam hamil, itu juga ada pemijatan untuk payudara itu memang perlu dan berguna banget. Nah, oke. Kemudian masalah kesehatan pada bayi, ya. Kalau bayinya lahir sehat, gemuk, timpuk-timpuk, gitu, seneng. Tapi bayangkan jika bayi tersebut mengalami masalah sehingga harus dirawat di rumah sakit, apalagi dengan lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, ini mengakibatkan ibu-ibu itu lebih sedih, lebih sering menangis. Ya, belum lagi memang capek, apalagi kalau misalkan bayinya masih di inkubator begitu selama beberapa saat, berapa minggu begitu ya. Nah, ini bisa menjadi faktor resiko juga. Kemudian komplikasi pada kelahiran, ya, komplikasi pada kelahiran. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu takut juga ketika nggak bisa lahir normal, gitu loh. Padahal kita sudah hidup di abad yang ilmu kedokteran itu maju, ya. Kemudian tidak harus memilih menyelamatkan bayi atau ibunya, enggak, dua-duanya bisa selamat begitu ya. Tapi komplikasi pada kelahiran ini cukup membuat ibu-ibu itu mungkin merasa cemas dan mungkin berkepanjangan. Saya merasakan sendiri, tapi ya alhamdulillah nggak sampai depresi sih. Tapi kalau misalkan ini terjadi pada orang lain, mungkin saya juga akan ikut berempati begitu ya. Jadi kalau misalkan seorang ibu dengan komplikasi, misalkan kemudian kalau saya dulu adalah yang terakhir itu sudah ada diabetes begitu. Jadi tidak boleh lahir normal, harus operasi. Nah, kalau orang desa atau orang yang kurang informasi harus operasi itu lu sudah deg begitu kan, sudah deg. Nah, itu mungkin akan membuat lebih stres begitu. Nah, atau ini anggapan bahwa memakai bayi itu harus diinduksi. Jadi ketika bayi itu mau dilahirkan karena ada komplikasi dan harus dilahirkan, maka harus dirangsang atau diinduksi, pakai disuntik pakai minum yang tablet kecil-kecil itu oksitosin ya kalau tidak salah itu. Nah, katanya itu sakit luar biasa gitu. Itu sudah ada terekam di ibu-ibu, terutama non sewu waktu itu di ibu-ibu bidan. Kalau diinduksi itu lebih sakit gitu. Kalau dirangsang itu lebih sakit kalau pakai obat gitu. Jadi ketika saya pernah waktu itu saya mau operasi, keesokan saya operasi, tapi malamnya itu ada pasien ibu-ibu mau melahirkan,
Dan ibunya ini bidan sebenarnya. Dan dia tahu bahwa kalau pakai obat diinduksi, dia harus diinduksi, itu sakit, lebih sakit daripada melahirkan biasa. Maka dia menjadi lebih cemas dan lebih histeris begitu. Maka jadi lucunya saya juga akhirnya memimpin dia untuk relaksasi juga begitu. Lah ibu belum pernah merasakan, dia bilang kayak gitu. Bu, 2 anak saya itu diinduksi gitu. Jadi 2 anak saya itu diinduksi karena saya yang pertama itu dia lahirnya itu lebih dari tanggalnya post date begitu ya, 2 minggu post date dan kemudian sudah keruh harus dilahirkan. Yang kedua itu juga diinduksi karena ketuban pecah dini, dia terlalu awal begitu. Jadi saya tahu Bu kalau diinduksi gitu. Oh iya, terus akhirnya dia manut gitu. Kalau saya tidak bisa merasakan bedanya mana yang mungkin kalau teman-teman ada, apakah itu memang benar atau itu hanya mitos gitu ya. Kalau komplikasi pada kelahiran itu cukup membuat stres dan bisa jadi depresi juga gitu ya. Kemudian penganiayaan pada saat ini atau masa lalu, iya. Jadi untuk korban-korban perkosaan, ya, hal ini bisa menjadi stres tersendiri begitu. Kemudian bisa mengakibatkan beresiko menjadi depresi, gitu. Oke. Nah, kalau di masa pandemi ini apa akibatnya atau mungkin dampaknya bagi ibu-ibu, baik itu ibu yang hamil atau mau melahirkan gitu ya. Bahkan ada dari POGI, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi, itu disarankan untuk menunda hamil selama pandemi. Tapi loh, kalau misalkan sudah hamil terus mau gimana gitu. Kan ya kasihan kalau misalkan memang sudah hamil gitu ya. Dan hal ini dampaknya bisa secara primer atau sekunder ya. Primer ini kekhawatiran tertular ya, atau mungkin dia sudah tertular. Nah, kekhawatiran tertular baik diri maupun bayinya. Kemudian di rumah sakit itu kalau zaman dulu dia harus dilakukan pemeriksaan rapid test dulu sebelum dilakukan operasi karena saking menjaga ya di rumah sakit itu walaupun kita tuh memang sudah pakai APD dan sebagainya, tapi kadang-kadang masih ada rasa deg begitu ketika tahu pasien kita ini adalah positif atau reaktif begitu ya. Itu akhirnya ada rumah sakit yang mewajibkan untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan operasi. Nah, kalau misalkan kita aja yang mau dilakukan rapid test saja itu kadang-kadang sudah stres ya. Kadang stres, kadang cemas dan sebagainya, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang hamil lagi atau mau melahirkan gitu ya. Jadi dia akan cemas saat dilakukan tes, apalagi kalau misalkan dinyatakan reaktif, begitu. Ya, kalau positif sih, yang saya tangani yang ibu hamil sementara ini belum. Tapi kalau yang harus dilakukan tes sudah begitu ya. Jadi ya kita harus menenangkanlah kecemasan itu. Yang sekundernya dampak COVID ini, gitu kan? Berarti ini COVID ini termasuk ini ya dampak sosialnya gitu ya. Dari faktor ekonomi, kemudian berdampak pada kesiapan biaya dan lain-lain. Jadi pengalaman saya ketika jadi relawan sejiwa, itu ada ibu-ibu yang sudah akan menggugurkan kandungannya. Jadi dia sudah siapkan obat pil untuk menggugurkan kandungan. Emangnya ada, Mbak? Ya kata-katanya kalau di pasaran sih bukan untuk menggugurkan kandungan, tapi untuk melancarkan haid. Jadi nuwun sewu, kalau misalkan di toko-toko obat yang obat-obat entah itu singseng atau
bonsai atau apa, menyediakan obat, salah satunya adalah untuk memperlancar haid, itu sebenarnya digunakan untuk menggugurkan kandungan. Siapa saja yang menggunakan itu ya nun sewu biasanya orang-orang yang berisiko hamil gitu. Jadi itu kegunaannya ya. Jadi ibu ini, kita kembali lagi ke ibu ini tadi. Ibu ini tadi sudah membeli obat pelancar haid dan dia sudah akan menggugurkan kandungannya, gitu ya. Kalau yang saya lakukan adalah ibu tenang dulu, misalkan itu ibu sekarang ada di mana gitu kan, ada di dapur gitu. Oke, letakkan dulu itu obatnya. Ibu ayo ke kamar atau pindah dari ruangan itu istilahnya, atau ke ruang tamu atau ke ruang keluarga atau ke ruang mana saja, pindah dari dapur itu tadi. Kemudian kita lakukan relaksasi, terus dia bercerita gitu kan, bahwa ya dia mau menggugurkan kandungannya karena karena dampak COVID ini suaminya kerjanya pendapatannya menurun, dia sendiri yang awalnya berjualan kemudian nggak bisa berjualan, nah, dia merasa nggak siap untuk itu semua, gitu ya. Jadi kita lakukan pendekatan dan dia membatalkan niatnya untuk bunuh diri, dia mau memeriksakan kesehatannya begitu. Ya. Jadi dampak COVID ini juga lumayan berpengaruh bagi ibu yang dalam masa kehamilan ataupun sesudah kehamilan, ya, baik primer maupun sekunder, gitu sih. Jadi kalau misalkan depresi perinatalnya itu sudah ada sejak zaman dulu-dulu, tapi karena adanya COVID ini dia ada juga yang berdampak. Jadi lebih kelihatan juga gitu. Oke. Nah, kalau di sini kita penanganannya bagaimana ya? Kita hampir sedikit banyak sama ya, seperti penanganan kasus depresi, kemudian ada pengelolaan perasaan, begitu ya. Kemudian kita juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya, suaminya, keluarganya, temannya, ya, tetangganya, gitu ya. Karena ini tadi kalau misalkan kita kan nggak bermain di obat-obatan ya, maka seperti relaksasi EFT ini juga sangat perlu kita lakukan, ya, untuk menenangkan. Mbak, kalau misalkan tadi kan ada yang karena hormonal gitu ya, mungkin tanyanya, emangnya bisa kalau misalkan kita tanpa obat begitu ya? Ya mungkin dengan teknik-teknik relaksasi seperti itu, EFT itu juga bisa. Karena menarik sekali. Jadi psikologi klinis itu sangat luas dan menarik sekali, terutama pada penanganan nyeri dan sebagainya, itu kita bisa berperan kok di sana. Oke. Yuningsih tilik bareng Putejo, terima kasih Bapak Ibu sedoyo. Gitu. Kak Ivon, entah ini waktunya sudah saya habis berapa atau kurang berapa, monggo saya kembalikan ke panitia, monggo Kak Ivon ya. Ya, terima kasih Bu Nita, pemaparan yang luar biasa. Yuningsih tilik bareng Bu Tejo. Terus apa itu? Sudah terima kasih Bapak Ibu segala. Terima kasih Bapak dan Ibu sedoyo. Laku-laku nang Tunjungan Plaza mlebu teng food court. Yo luwe guys. Jam yang ini waktunya kelinang ini. Iya, sudah kangen jalan-jalan. Terima kasih Bu Nita, pemaparannya yang jelas dan singkat. Ya, lumayan 3 jam saya menunggu pemaparannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ternyata ketika kita hamil, itu memang
tidak gampang ya, tidak seindah yang kita bayangkan gitu ya, hamil, manja-manjaan gitu ya. Ternyata di balik itu kita juga bisa mengalami depresi. Karena apa? Perubahan hormonal, terus perubahan fisik. Tadinya saya seksi langsing gitu ya, tahu-tahu langsung perutnya membesar, pantatnya membesar gitu kan. Nah, kadang-kadang suami itu juga tidak mengerti gitu ya, apa yang dimaksudnya kok uring-uringan terus. Kadang-kadang bad mood ya, gampang sekali berubah, mungkin mood swing ya, kayak biasanya terjadi seperti itu. Nah, para suami-suami ya yang punya istri yang lagi hamil, jangan lupa ini harus istrinya didukung terus, diberi motivasi dan sabar. Karena apa? Ini sudah ada penelitian dari Bunita, katanya juga karena seorang wanita yang hamil itu karena perubahan hormonal itu juga perlu dukungan ya. Salah satu tindakannya tadi adalah apa tadi dengan FT, relaksasi. Nah, itu yang penting. Misalnya dilakukan oleh suami sendiri akan lebih bagus. Nah, supaya tidak mungkin ada bisa menimbulkan juga ya bagi babynya gitu ya, Mbak, untuk perkembangan babynya juga bisa berpengaruh ya. Betul. Karena kan amigdala itu bekerja dan merekam ketika masih bayi di dalam kandungan. Mungkin Iya, begitu ya, Mbak Nita ya. betul. Jadi karena kita mengenal bahwa ada 1000 hari pertama, 1000 hari pertama itu dimulai dari konsepsi sampai anak lahir, ya, kemudian menjadi anak-anak dalam 1000 hari pertama itu sudah terekam. Kadang-kadang secara tidak sadar begitu ya, kenapa kok kadang-kadang ibu sama anak-anaknya yang benci banget sama ibunya. Nah, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman bahwa anak ini mau digugurkan dan sebagainya. Ya, itu mungkin bisa menjadi perhatian kita begitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan ini kayaknya Kak Ivon. Dari Mbak siapa ini? Mbak Tati ya. Bentar. Izin bertanya, baby blues yang sampai ingin membunuh bayinya. Kalau sampai membunuh bayinya, nun sewu berarti memang ini tarafnya sudah severe ya, sudah berat begitu. Dan ini peran serta keluarganya, gitu ya. Ini kayaknya kalau sudah sampai mau membunuh bayinya, kita harus dalami ini. Apakah dia itu sampai terjadi psikosis begitu ya? Karena kalau misalkan seorang ibu sebenci-bencinya ibu kan nggak akan sampai menyakiti anaknya. Nah, kalau misalkan ini terjadi, kemungkinan kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ibu ini juga psikosis dan sebagainya begitu ya? Kemudian, nah kalau misalkan ada keluarga yang tahu. Nah, ini yang harus harus lebih sigap dia ibunya mungkin dilakukan penanganan dan juga harus ada yang mengasuh bayinya ini. Begitu. Ya, gitu nggih Mbak Tati. Ya, baby blues itu mungkin nggak sampai kalau misalkan kita kan benci atau marah mungkin ya iya, tapi kalau sampai ada tindakan ingin membunuh bayinya, kalau ingin aja ya, itu mungkin kita harus gali lebih dalam lah, itu kenapa dan sebagainya. Oke, Mbak Tati, Gimana? mungkin seperti Mbak itu Tati, sudah cukup puas? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana mungkin proses relaksasinya atau bagaimana? Agus itu biasanya tuh, Mas Agus, ayo. Gimana ini ada tuh, juga ya. Yang ini dari Pak Sastro ini juga ada ya. Pasien yang datang dengan keluhan baby blues, dia ingin masukkan anaknya ke dalam sumur. Nah, jika ada hal-hal seperti ini, ada baiknya ibunya diperiksakan dulu, ya kita gali. Apakah itu kan kadang-kadang yang tahu psikosis pasca persalinan itu yang terpicu pada saat persalinan pun ada, ya kan? Mungkin dia punya secara biologis dia ada potensi ya, kemudian terpicu pada saat itu habis melahirkan psikosisnya muncul. Nah, ini kan juga harus ada istilahnya harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada pikiran-pikiran? Kan biasanya kan ada pikiran-pikiran, ini ada yang bisiki saya agar masukkan bayi saya ke sumur. Nah, itu kan sudah bisa dimasukkan ke dalam psikosis juga gitu. Ngaten nggih, Pak Sastro. Nah, itu. Ada lagi, Mbak?
Kemudian Dari ada lagi Doni Kak? Mustafa. Doni. Baby blues apakah bisa dialami oleh ayah atau suami? Untuk baby blues apakah bisa terjadi pada ibu yang melahirkan anak ketiga dan sampai usia 1,5 tahun? Ibu masih Dan tidak ibu mau. masih tidak mau dengan anaknya. Oke. Ini menarik. Di sini ada Bu Endang nggak ya? Dulu kita sama Bu Endang pernah diskusi itu, ternyata ayah pun bisa mengalami hal ini. Ayah pun bisa mengalami hal ini, terutama ayah-ayah yang belum siap begitu ya dengan bayinya gitu. Cuman kita belum pernah melakukan, kalau kita sendiri jarang yang masih belum melakukan penelitian pada ayah-ayah baru ini ya, hot daddy gitu. Karena memang perubahan peran yang cepat, kemudian ya tadi harus berbagi kewajiban dengan istri begitu kan untuk menjaga anak. Belum lagi ini anaknya yang rewel begitu kalau malam gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan pada ayah gitu ya. Baby bluesnya pada ayah atau suami bisa jadi terjadi, bisa jadi gitu. Kemudian untuk baby blues yang terjadi pada ibu yang melahirkan anak ketiga sampai anak usia 1,5 dan tidak mau dengan anaknya, bisa jadi. Anak keberapa pun bisa jadi. Ya, saya yang anak ketiga itu malah mungkin gini, kalau tadi kehamilannya tidak diinginkan atau tidak diharapkan, ya tidak diinginkan karena apa istilahnya kalau orang Jawa itu kesundulan atau mungkin dia sudah melakukan KB tapi kemudian gagal. Ini kan menyebabkan stres tersendiri. Gitu ya. Jadi anak keberapa pun kalau misalkan itu ibu itu belum siap, ya bisa jadi terjadi. Nggak siap ini. Gitu. Gitu ya. Sampai usia anak 1,5 tahun. Nah, ini mungkin kalau ada psikolog di sana ini harus digali lebih dalam nih. Kenapa ya gitu ya sampai anak usia 1,5 tahun pun dia masih belum bisa letting go ini gitu ya. Wow, ayah muda juga bisa mengalami baby blues. Mungkin kita harus lakukan penelitian ya. Menarik ini. Mbak Yuan, saya melahirkan anak ketiga mengalami baby blues, mau nangis sedih tapi terus malas makan. Beda dengan anak yang pertama, saya bahagia sekali. Waktu itu yang saya lakukan adalah olahraga ringan rutin dan melakukan hobi, mencoba mencari support sosial ya. Keluarga terutama suami dipeluk kalau pulang kerja, ditelepon, saya nggak ingin melakukan relaksasi, olahraga. Iya. Sip. Betul, Bu. Selain relaksasi, Bu Eli, itu juga bisa. Saya juga mau sharing pengalaman saya, hamil saya yang ketiga itu kan memang tidak diharapkan begitu ya. Saya pun juga kayaknya aku kalau diterus-terusin gitu, saya ngomong sama diri sendiri bisa jadi ini saya depresi perinatal ini. Baby blues juga gitu ya. Waktu itu saya melakukan, jadi saya malas ngapa-ngapain. Biasanya saya baca suka, saya nonton film suka, saya jadi nggak suka apapun gitu. Dan satu hal yang saya lakukan itu adalah percaya atau tidak itu ini bukan nyulam itu loh kristik. Oh. Itu memang aneh banget. Jadi saya itu aneh banget. Aku biasanya suka baca jadi nggak suka baca. Saya yang suka nonton film jadi nggak suka nonton film gitu. Tapi saya itu kristik gitu loh. Aneh memang. Iya, memang harus ada kegiatan itu. Ya, kalau misalkan itu dulu terjadi pada saya, mungkin depresi perinatalnya ya karena keadaan saya sendiri. Itu memang harus operasi gitu kan. Oke, operasi. Jadi tapi lama kelamaan ya sudahlah. Saya kalau misalkan relaksasi pun relaksasi itu saya kembalikan lagi gitu kan. Intinya adalah relaksasi itu kan juga menyerahkan kembali kepada Allah gitu kan, kepada Tuhan. Kalaupun saya nantinya gitu kan harus mati gitu kan, ya sudahlah ya inilah yang diharapkan ya sudah bisa saya jalani gitu saja. Gitu Kak Ivon.
Sudah lebih dari jam 8 loh Kak Ivon. Oh iya. Nggak apa-apa. Kita masih banyak waktu 5 jam lagi Mbak Nita. Yang punya warung ini kita ngopi ini, yang punya warung ini sudah mau ngusir-ngusir. Nah, saya mau sharing sesuatu boleh? Monggo Mas Agus. Silakan Mas Masuk Agus. kategori apa saya belum tahu juga namanya. Nje. Kehamilan istri saya yang pertama, anak pertama. Itu bulan-bulan awal tuh sampai kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah ya. Itu yang sakit itu saya malahan. Saya muntah-muntah sampai kadang-kadang di kantor tuh saya harus naik turun dari lantai 2 turun ke lantai 1 gara-gara istri muntah. Terus rasanya kayak tulang-tulang saya tuh kayak remuk semua, kayak berdiri susahnya minta ampun. Sampai saya kadang kalau pulang kantor juga kadang-kadang sampai dimarahi istri saya karena tiba-tiba tuh muntah, nggak bisa ditahan gitu loh. Jadi kan lantai sering kotor gara-gara nggak bisa nahan muntah. Dan istri saya fine-fine saja gitu loh. Lah itu kenapa itu? Itu tadi bener-bener merasa tersiksa saat Kayak itu nggak melahirkan tapi ikut lorone yo. Ngidam. Tapi ikut ngerang semi nggak? Iya. Ikut ngerang semi nggak Mas Agus? apa? Ngerang semi nggak? Mas Agus, anaknya perempuan yang pertama. Perempuan. Oh, iya. Apa Ada ya itu ya? ini. Saya waktu itu bener-bener sakit soalnya. Ya Bulan-bulan. ampun. Enggak. Pengalaman berharga itu. Ada memang yang seperti itu ya, ada kok, ada. Namanya apa Mbak Betty? Kalau ya saya belum tahu sih sebenarnya kalau namanya apa, cuman kebetulan kakak sepupu saya juga sama. Jadi pas istrinya yang hamil, dia itu yang merasakan sakit, dia merasakan yang maaf kalau di Bandung itu kan ada yang namanya rujak ya, Mas. Jadi tiap hari dia itu harus makan rujak. Kemudian pas Wayu melahirkan pun dia ikut kesakitan, gitu loh. Jadi pas melahirkan pun pas ngeden-ngedene kaeku sing kesakitan tuh kakak saya. Kayak gitu, kakak sepupu saya, sedangkan istrinya ya wis nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa, jadi istrinya biasa aja. Aku nggak tahu sih namanya apa, cuman kalau di Banyuwangi ini nggak tahu mitos atau apa, saya nggak tahu ya. Jadi pas dia menikah, menikah itu loh Mas, istrinya itu nyimpen kembange sing lanang ngono kuwi lho. Jadi coba ditanyain, dia bener enggak tahu ya itu. Cuman ya bener kalau di orang Jawa itu kadang-kadang itu mengambil di bunga di kerisnya si mana? Kerisnya si laki-laki disimpan. Jadi kalau hamil itu nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa gitu. yang rasa suaminya. Cuma kalau masuk di ilmiah itu apa? Mungkin Kak Ivon tahu mungkin. Transfer energi berarti. Mungkin ya, mungkin. Kalau kita nggak tahu itu sugesti atau apa, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi memang itu tak colong. Bangi bojoku. Ya, berarti ada yang nanya ini. Sayang sama istrinya itu. Oke. Ada yang tanya ini dari Pak Irsad. Jika ternyata si ibu mengalami psikosis, pengasuhan sebaiknya dilakukan oleh siapa? Oleh keluarganya. Ya. Oleh keluarganya. Karena si ibu ini nanti kan akan mendapatkan obat juga, jadi nggak boleh menyusui, dan ditakutkan nanti si ibu ini nanti membahayakan bayinya, maka diasuh oleh keluarganya. Pertanyaannya adalah kalau misalkan keluarganya pun nggak bisa, bagaimana Bu? Dinas sosial. Biasanya untuk misalkan pasien-pasien yang psikosis, misalkan Mrs. X gitu ya, yang melahirkan nun sewu yang sudah menggelandang begitu, biasanya nanti dinas sosial. Kemudian ada yang tanya lagi nih kayaknya. Ngaten nggih Pak Irsad, itu setahu saya sih. Kalau misalkan keluarganya masih bisa, keluarganya kalau enggak bisa biasanya ke dinas sosial. Oke. Terus apakah kalau klien saya yang ingin bunuh diri, apakah sebaiknya harus dipisah bayi dan ibunya? Oke. Kalau misalkan bunuh diri, nah bunuh dirinya ini
ya sebenarnya bisa sih dipisah, tapi ada juga ibu itu yang mungkin sayang banget sama anaknya gitu ya. Jadi dia inginnya mencederai, bukan hanya lebih memisahkan sebenarnya, tapi orang di sekitarnya itu harus lebih menjaga itu, menjaga tidak melakukan hal-hal yang misalkan bunuh dirinya tuh pakai apa, benda-benda tajam mungkin ya harus disimpan. Kemudian kalau misalkan dia taunya bunuh diri mau minum istilahnya prostek atau minum obat serangga, sekarang kan sudah semprotan, jadi kadang-kadang minumnya itu prostek gitu ya. Nun sewu kok menyebut merek gitu, bukan ya pencuci lantai gitu, ya benda-benda itu memang harus dijauhkan lah. Saya rasa ini juga bukan hanya kepada ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini, tapi semua orang yang punya resiko untuk bunuh diri. Saya rasa seperti itu. Nggih, gitu nggih Mbak Tati nggih. Terus, oh ini Pak Agus itu saking sayangnya sama istrinya. Pengalaman anak pertama saya juga seperti itu. Makanya kalau saya itu yang ini yang jelek, yang jelek, yang jerawatan. Waktu anak saya perempuan yang jerawatan itu bapaknya gitu. Kalau waktu anak saya yang laki-laki yang jerawatan saya. Gitu. Nggak tahu ya, mungkin itu juga sedikit banyak apa terkait dengan itu tadi, nyolong kembang. Tanya istrinya, kembang kundi gitu ya, Mas Agus ya. Kayaknya perlu diteliti itu. Iya, perlu diteliti ya. Mungkin bagi apa ya, baby blues bagi ayah gitu ya, ayah yang baru gitu. Jangan kembang mata. Terus nanti judul penelitiannya apa ya Mbak Betty ya? Apa? Hubungan antara pencurian hubungan bunga, antara pencurian gitu, kembang pas mantenan itu ada. Tapi memang mungkin nggak tahu sih kalau di Jawa itu mungkin ya juga kadang ini ya ikatan batin ya, kalau memang apa iya. Kalau saya sih seperti ini mungkin logikanya, karena mungkin keinginan suami begitu sayang sama istri, jadi kan terkadang wes lah ben aku sing ngrasakno gitu kan, juga ada ya seperti itu, sehingga apa nggih kayak sakit gegere boyo muntahnya ngidamnya itu yang laki-laki itu kan kadang ikatan batin itu kan juga bisa sih sebenarnya, hormonnya pindah ke si suami, jadi ya kayak transferan gitu. Iya. Aku soalnya kayak ngono, jadi aku sing apalagi pecicilan bojoku sing ngidam iki padahal aku ora nyolong kembang. Lek ngidame ngono ndak apa-apa Mbak ya, kita yang hamil suami yang ngidam itu di mana letak keadilan dunia gitu. Yang pengen rujak, yang pengen apa gitu. Ya apalagi Mas Agus ini kan ahlinya transfer energi ya. Siapa tahu memang energinya energinya ditransfer sama Mas Agus. Beda anti. Ambil lagi aja Mas Agus. Terus istrinya aja yang sakit. Oke, sudah selesaikah diskusinya? Karena waktunya juga sudah akan selesai. Apakah ada yang masih mau bertanya? Mumpung ini Bu Nita masih seger-segernya ini. Masih ada lagi nggak nih? Nggak ada ya kayaknya ya? Iya. Ini seru. Apa tuh? Judul perbedaan tingkat kesaktian suami saat istri melahirkan. Oke. Oke, Bu Nita mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih atas atensinya teman-teman, sudah malam-malam menyempatkan diri untuk mendengarkan diskusi begitu. Kalau misalkan ada masukan, monggo, saya menerima dengan senang hati. Ini pertama kalinya saya di hadapan teman-teman begitu ya. Coba kalau misalkan ketemu langsung gitu, saya mungkin brodoknya tambah lebih kelihatan ini. Ini meja saya sudah gelak-glik semua. Artinya perlu ganti ya. Baik Bu Nita, terima kasih banyak atas pemaparannya malam ini. Jadi
ketika seorang ibu hamil, dukungan suami dan keluarga menjadi hal yang terpenting bagi ibu-ibu hamil untuk mencegah depresi di seputar kehamilannya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, waktu juga yang ingin memisahkan kita, tapi jangan lupa bulan depan kita masih ada pertemuan lagi. Sebelum saya tutup, mungkin ada dari sekretaris untuk menyampaikan beberapa agendanya. Silakan Bu Laksmi. Ya. Foto dulu Bu, foto. Sudah. Belum. Baik. Sebentar, saya sampaikan, mumpung saya belum lupa. Bapak Ibu sekalian, bulan ini nanti tanggal 22 September itu ada sesinya Bu Ninu yang melanjutkan yang lalu ya, yang lalu. Brosurnya masih kami buat dan jadi 2 sesi, 22 dan 22 September dan 21 Oktober. Itu nggak free ya, kali ini nggak free, tapi 2 sesi itu 150.000. Nanti sebentar saya share brosurnya dulu. Apa namanya? Untuk bulan ini. Bagaimana, sudah kelihatan brosurnya? Belum. Kok belum ya? Belum. Kelihatan Pak. Sampun. Udah. Aku kok ketok Bu Betty aja ya. Udah nggih. Jadi untuk jadi ini adalah lanjutan dari yang kemarin, tapi ini intervensinya. Seperti itu. Sudah bisa, nanti besok saya share, silakan langsung mendaftar di linknya ya. Sementara ini linknya seperti itu. Itu saja yang saya mau sampaikan. Jangan lupa absen supaya kita bisa segera melaporkan ke IPK Pusat untuk segera dapat SKP. Itu saja. Mohon maaf Bu Wulan nggak bisa menemani juga karena seharian kuliah daring ya, beliau capek. Jadi Ada Bu Wulan Bu. Bu Wulan baru, masih ada Bu Wulan? Ada Bu. Ada Mbak Laksmi ada. Oke. Monggo Bu Wulan menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih informasi yang sangat menarik dari Mbak Nita serta sharing pengalamannya yang mungkin itu tidak didapatkan ketika kita di bangku kuliah, tapi itulah namanya ilmu yang bisa dibagikan untuk kita semua. Mudah-mudahan informasi dari Mbak Nita akan bermanfaat dan mungkin belajar ketika menangani klien kita bisa menggunakan teknik atau cara yang sudah diterapkan oleh Mbak Nita. Mudah-mudahan semuanya yang peserta IPK ini, pertemuan rutin ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sampai kita ketemu lagi kalau mau ikut besok Mbak Ninu masih ketemu di September atau mungkin pertemuan anggota di bulan Oktober. Terima kasih. Akhir kata saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.